Halo semuanya, kembali lagi bersama Digital Channel. Oke, di video kali ini saya mau review yaitu OLTX Focus dengan tipe 2P. 2P itu adalah 2 pon ya, 1G Special Edition. Dan di OLTX Focus ini terdapat keterangan yaitu pon satu ponnya itu 128 ONT atau 128 klien, teman-teman. Dan ini untuk uplinknya ada 2 ya. Jadi misalkan teman-teman mau menggunakan isfokus ini, kalau masuk ke uplink 1 ya, uplink 1 misalnya di sini, teman-teman harus masukin SPP-nya, yaitu di sini juga pon 1 ya. Jadi dia masih seri ya, ke uplink 2 ke pon 2, uplink 1 ke pon 1 ya. Dan di sini MJMT yaitu buat ngatur atau setting ya di sini ya. Buat teman-teman yang belum tahu OLT atau yang belum kenal OLT itu apa, OLT itu sebenarnya sama kayak seperti switch hub, teman-teman. Teman-teman tahu switch hub? Nah, ini saya ada contohnya switch hub seperti ini ya. Kalau ini switch hub kabelan, cara kerjanya sama ya. Jadi kalau switch hub ini kan colok listrik, bisa dari mikrotik ke switch hub, lalu dari switch hub bisa ke router atau ke switch hub lagi ya, disambung-sambung begitu seterusnya ya. Jadi settingnya perlu di mikrotiknya, bukan di switch hubnya. Sama seperti OLTX Focus ini, dia sama persis kayak switch hub, cuma sini switch hub buat kabelan, kalau ini switch hub buat fiber optik seperti itu. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya apa sih itu OLT gitu, dan cara kerjanya seperti apa. Nah, itu saya jelasin. Kalau Focus ini sama seperti switch hub, sama kayak Hioso ya, itu sama cara kerjanya seperti itu. Di OLT ini nggak perlu disetting apa-apa, tinggal setting di mikrotik, colok pakai splitter ya, lalu dihubungkan ke router, itu sudah connect dan bisa internetan seperti itu. Dan kalau untuk teman-teman mungkin yang masih pakai HTB ya, ini juga sama kayak HTB ya. Cuman kalau HTB itu kan satu fiber optik itu satu HTB ya, dari A ke B seperti itu ya. Jadi satu fiber optik, satu alat HTB A ke B, itu baru bisa connect. Nah, kalau OLT ini satu fiber optik ini bisa dipecah menjadi 8, 16 bahkan lebih seperti itu. Jadi nanti buat buat estafet itu nggak perlu pakai listrik lagi seperti itu. Kalau mungkin masih pakai HTB kan otomatis switchnya pakai ini ya. Jadi teman-teman itu harus pakai listrik ya, entah numpang listrik di customer ya, nanti disambung lagi. Memang agak beratnya kalau estafet seperti ini, itu ribetnya kalau misalnya si customer awal yang kita tumbangin listrik itu listriknya bermasalah atau dimatikan, yang lain pasti ikut mati. Nah, enaknya enaknya OLT itu ini bisa estafet tanpa menggunakan listrik. Jadi listrik cuman di OLT-nya saja seperti itu. Jadi teman-teman bisa ngirit ya, nggak perlu pakai listrik dari customer. Dan untuk pertanyaannya, kenapa saya pilih Focus? Bentar, saya buka dulu di sini. Ini dari awal datang, yang di video sebelumnya kan udah saya unboxing ya. Ini sama sekali belum saya pakai ya. Dan kenapa saya pilih Focus? Yang pertama, setelah saya lihat-lihat ya, di sini pakai senter, di sini saya lihat ada 2 kipas, teman-teman. Yang kipas satunya ada di sebelah belakang sini ya, ada sebelah mohon maaf,
satunya lagi ada di bagian SFP. Nah itu gunanya buat apa? Biar si SFP ini nggak panas. Kalau kemarin sempet nanganin ya untuk masalah OLT yang lain gitu, contohnya kayak Hayoso, itu belum ada kipasnya untuk di SFP nya, jadi dia agak panas ya, jadi harus dikasih kipas sendiri atau enggak di ruangan ber AC. Soalnya di pengalaman saya di beberapa kejadian itu kalau SPP nya panas seperti ini ya, panas itu bisa apa ya, bikin internet down ya, jadi agak lemot seperti itu. Jadi kenapa saya pilih Focus, karena ya alasannya seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya saya bakal kasih tahu untuk cara penggunaan OLT ini ya teman-teman. Sini saya sudah ada splitter ya, ini 1:8, sama splitter ini juga saya ada 1:8, jadi 1 dibagi 8. Di sini innya masuk 1, nanti keluar bisa 8 ya, bisa dipecah jadi 8, totalnya 8 jadi 16. Dan bagaimana sih topologi cara penggunaan OLT ini? Oke, saya bakal jelasin ke teman-teman. Oh ya, untuk info aja, ini saya belinya di daerah apa ya, di online yaitu di Shopee, di Banyuwangi, yaitu apa sih, kalau nggak salah ininya nanti saya kasih di link deskripsi untuk link pembelian alat-alat yang saya review sekarang. Oke, saya ini dulu ya, ngasih tahu cara gimana sih cara penggunaannya. Nah, oke, di sini teman-teman ya, tadi saya udah jelasin. Ini ada splitter 1:8, yang satu nantinya buat ODC dan satu nanti bakal buat ODP ya. ODC itu jadi dari ini, dari SPF masuk ke sini ke splitter 1:8, itu ODC. Nah kalau ODP itu sistem estafet yang sudah keluar dari splitter awal, itu namanya ODP. Oke, saya praktekkan dulu. Saya nyalakan dulu untuk alatnya ya. Nah, alatnya sudah menyala, teman-teman bisa lihat di situ. Alatnya sudah menyala ya. Dan kipasnya agak sedikit halus ya. Ya teman-teman bisa komentar sendiri nanti ya, menurut teman-teman berisik atau halus, tapi kalau saya bilang sih agak halus lah ya, agak halus lah ya. Oke, sekarang langsung aja ke topologinya. Topologi yang saya pakai di sini ya, nantinya keluaran dari keluaran dari ini SPF ini saya mau 8. Jadi nanti niatnya saya di lapangan itu mau 8 gitu ya, biar simple gitu. Oke, saya masukkan dulu untuk SPP-nya ya. SPF. Oke, saya masukin dulu di apa? Uplink di pon 1. Saya masukin dulu di pon 1 nya sini. Bener ya teman-teman, jangan salah ya kalau masukin ini, yang ada tanda panahnya ya itu di atas ya, seperti ini ya. Nah setelah bunyi klik itu berarti sudah bisa masuk. Sekarang kita masukkan yaitu part cord ya, atau kabel fiber optik yang nantinya disambung ke ODC teman-teman. Nah ini saya beli dari mereknya apa ya di sini ya, mereknya Pas ya. Di sini saya mereknya Pas, ini bagus juga sih
merek pas itu minim redaman gitu. Oke, saya colokkan dulu di sini. Oke, dan kita ukur dapat redaman berapa. Kita nyalakan dulu, kelihatan ya. Ini oke, matikan aja deh, nyalakan. Ini masih loss ya, karena belum saya sambung. Oke, sekarang saya sambung buat ngukur redamannya di sini. Bentar, dicek lambdanya. (13:10). Ini teman-teman bisa lihat di sini kenapa OPM saya nggak kebaca, karena SPF saya itu adalah 9 dB ya, dan di sini keterangannya sampai 6 dBm, jadi dia tidak bisa ngebaca. Oke, kita langsung masuk ke splitter 1:8 ini sebagai ODC. Kita taruh di sini. Oke, kita cek keluaran dari sini nanti dapat berapa. Kita cek dulu sini ya, kita masukin. Nah, kita udah, ini yang tadi dari SPF, ini yang keluaran dari ODC. Kita cek dapat redaman berapa. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau dari ODC itu min 1,4 ya, ada min 1 deh ya. Karena apa? Karena dari SPF itu masuk ke 8, harusnya sih kalau lihat di ini ya, di tutorial yang lain itu min 14, sekitar min 3 gitu kan. Tapi ini kalau saya bilang ini bagus banget ya, untuk dari SPF sama partcore-nya ini bagus banget, splitternya juga bagus. Nah, sekarang kita lihat. Oh enggak, maaf. Ini kan dari ODC tadi ya. Ini dari ODC ya. Nah, kita belum sambung ke ODP ya. Jadi lambda segini ini bagus ya, karena nantinya teman-teman bisa pecah lagi di 1:8. Oke, kita cek di 1:8 teman-teman. Oke teman-teman, ini keluar dari ODC yang kabel ini. Saya mau masukin ke ODP 1:8. Oke, kita lihat dapat redaman berapa. Kita lihat dulu. Oh ya, ini saya pakai splitter yang 1:2 lagi ya. Jadi 1:2 masuk ke splitter 1:8. Harusnya sih tadinya saya mau pakai 1 core aja, cuman karena kabelnya berhubung nggak ada, jadi saya pakai seadanya aja ya. Oke, saya masuk ke 1:8 yang ininya. Jadi ini yang splitter 1:2 ini masuk innya 1, keluarnya 2. Kalau tadi splitter 1:8 itu masuk 1, keluar 8. Kalau ini masuk 1, keluar 2 ya. Jadi 2. Oke. Masukin dulu di sini. Oke, udah masuk di sini ya. Kita yang splitter 1:2 itu kita masukin di sini. Oke, kita ukur dapat redaman berapa di sini. Oke. Bagus ya, dapat redamannya itu 15:59.
ini di split, padahal dari sini, ini saya ini kamera dulu ya, saya jelasin dari awal, dari SPF masuk ke 1:8 ya, dari 1:8 masuk keluar lagi ke ODP 1:8 juga masuk. Nah keluarnya ini saya pecah lagi jadi 1:2 pakai splitter 1:2, dan hasilnya di sini adalah 15,6 ya. Ini bisa langsung buat jadiin atau dikonekin ke router teman-teman ya. Yang penting jangan di bawah 10. Oke ya, paham ya. Nah sekarang gimana kalau kita sambung dari keluaran ODP 1:8 ke kabel outdoor 100 meter, apakah redamannya persis atau sama di 15? Oke, kita coba dulu. Kebetulan ini saya kabel baru datang tadi ya, dan untuk kabelnya ini yaitu mereknya Zimilink, katanya sih bagus, tapi nggak tahu juga nanti kalau udah di lapangan seperti apa dan tahan berapa tahun. Oke, kita coba dulu untuk di kabel yang 100 meter. Saya buka dulu untuk kabelnya ya. Jadi buat teman-teman yang masih awam atau belum kenal tentang OLT, saya sarankan untuk topologi VTH atau topologi jaringannya itu menggunakan splitter pasif ya. Karena kalau teman-teman yang baru ke OLT terus teman-teman pakai splitter rasio, itu nantinya bakalan pusing ya, bakalan pusing sendiri nantinya. Karena apa? Karena kalau sistem udah pakai rasio itu kan teman-teman harus mikirin redaman bener-bener ya. Jadi rasio itu kan ada yang 90 atau 80 gitu kan. Teman-teman harus mikirin redamannya itu biar sampai ke klien. Tapi kalau sistemnya splitter pasif itu teman-teman cuman lihat aja kalau redamannya masih di bawah, misalnya dapat redamannya 23 18 itu masih bisa. Tapi kalau redamannya udah di udah di atas 30 ke sana ada yang bisa, tapi jangan ya, itu biasanya panas, untuk alatnya cepat panas. Jadi janganlah, amannya aja di sekitaran 16 17 sampai ke 25 gitu aja ya. Jadi biar alatnya juga awet dan jangkauan internetnya juga apa sih, bagus gitu loh, nggak ngelag gitu. Oke, ini saya buka dulu untuk ininya. Ini kabel 100 meter ya, saya coba di kabel 100 meter langsung ke ODP. Oke, saya buka dulu. Ini nggak perlu saya laser lah ya, langsung tes aja. Sini teman-teman bisa lihat. Oke, ini yang ini saya masuk langsung ke, dicabut aja yang tadi ya, yang tadi buat ngetes saya cabut aja. Nah oke, ini saya langsung masuk ke ODP 1:8, langsung ke kabel outdoor 100 meter. Nah ini kabel saya sekali lagi bilang merek Zimilink ya, bagus atau tidaknya saya juga belum tahu karena saya baru pakai kabel Zimilink. Mudah-mudahan bagus. Oke, kita dapat redaman berapa? Kita cek, kelihatannya di layar ya teman-teman ya. Saya nyalakan dulu. Cek dulu di sini. Oh, dapat redamannya 11,82 ya, 12 lah. Berarti ini ya bagus sih, kabelnya bagus juga, untuk redamannya minim juga ya untuk Zimilink ya. Karena di sini di jarak 100 meter yang ngasih gulungan begini ya, ini dapatnya 11,8. Jadi sekitar 12 dBm ya. Jadi buat teman-teman
yang pengen menggunakan OLT, yang masih bingung atau harus pakai OLT apa, ya silahkan teman-teman bisa lihat-lihat dulu ya. Mungkin teman-teman punya grup Facebook atau IG atau apa, enakan pakai OLT mana. Kalau saya pribadi sih saya pakai OLT Disfocus, karena alasan tadi ya itu ya, karena dia punya kipas dua, yang satu buat buat pendingin SPF, yang satu buat buang hawa. Jadi OLT-nya benar-benar adem teman-teman. Oh ya, saya lupa, saya belum colokin router ya. Saya belum colokin router ke ini. Apakah bisa? Tapi saya bilang sekali lagi, ini nggak perlu settingan apa-apa. Yang perlu disetting adalah routernya. Jadi di router Mikrotik ya, di Mikrotiknya maksudnya teman-teman itu modenya apa? Atau statik kah, atau PPOE kah, atau conser kah? Yang perlu disetting di Mikrotiknya, bukan di OLT-nya. Di OLT di sini settingan cuman mungkin jam ya, jam, terus nama ya, nama pelanggan, atau sama buat ngelihat redamannya. Jadi di OLT ini nanti kalau misalnya ini udah udah kehubung ke ONU, ke ONT, biasanya di sini bakal muncul redaman. Kalau good itu biasanya di angka 10 ke atas ya. Tapi kalau bisa nggak good jelek atau gimana, itu udah angka-angka yang 30 lebih lah. Itu biasanya udah nggak good atau jelek, biasanya begitu ya. Terus satu lagi buat teman-teman yang mungkin sudah bisa belajar OLT atau sudah menggunakan OLT lebih lama daripada saya, silakan teman-teman bisa kasih masukannya. Mungkin saya ada yang kurang atau ini salah atau itu salah, mohon dikoreksi karena saya juga baru belajar ya. Jadi ya mohon dimaklumi ya. Silakan bisa komen kalau misalnya ada yang salah di video ini. Oke, mungkin itu saja videonya, semoga bermanfaat. Next kita ketemu lagi untuk bahas video yang penyambungan dari OLT ke router ya. Jadi nanti video selanjutnya saya bakal buat, yaitu dari OLT ke router, nyambungnya bagaimana dan caranya gimana. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan kita bisa ketemu di video selanjutnya. Dadah.